Ini black, black, black. Ini si blue ini. Ini si loreng ini. Nah, ini si loreng. Si blue tuh blue nih, blue. Terus dia ini boknya ini. Isi black ini sangar dia, lidahnya aja yang putih. Black, black dog black. Suaranya paling kenceng dia. Blue, mana si blue? Ini si black, ini si black, ini si black. Blue, mana si blue ini? Si blue maka si dia, si blue. Blue, di sana dia si blue tuh. Ngapain? Ini Modono kan? Modono, itu Madonna tuh, bandel tuh. Oh, Madonna ini bandel deh. Pacaran aja dia di belakang. Ini Modono pinter deh. Kamu pacaran aja kamu ya. Sini. Ini. Turun. Madonna ini pacaran dulu kamu ya. Isi black. Isi blue guys, si blue nih, si blue. Si blue nih. Blue. Ini mama bodoh nih. Netek dia guys. Blok. Si black nih lidahnya aja yang putih dia. Kalau udah keluar lidahnya takut aku kalau udah keluar lidahnya. Takut aku dah. Madonna ini pacaran aja kerjanya. Mau ngapain? Ini mama bodoh. Mama bodoh nih. Dia seneng diginiin deh guys. Ini seperti Ini bontotan aku guys, bontotan aku hari ini.
Ini sayurnya, ini lauknya, ini ganjelannya, ini kopinya, ini rokoknya. Ayo guys, ayo kita ngudut dulu. Sebelum makan kita ngudut dulu, ngopi dulu. Nanti siap sholat duhur baru aku makan nasi guys. Sekarang ini aku mau merokok dulu sambil makan roti, sambil ngopi. Makannya nanti guys. Aku cuma mau memamerkan aja guys buntutan aku hari ini. Sederhana kan guys buntutan aku, yang penting nikmat dan kenyang di perut. Oke guys, kita ngudut dulu, ngudut. Ini kopiku, kopi ABC. Santuy dulu kita guys, santuy. Minum kopi guys. Dicocolkan pakai ini, mantap. Biskuat, makanan ringan kesukaanku guys. Wish, cara makannya begini guys. Mantap. Kalau udah makan ini sambil minum kopi sambil merokok, rasanya dunia ini milikku sendiri. Yang lainnya pada ngontrak. Yang rasa coklat lebih enak guys, biskuit yang rasa coklat lebih enak. Kalau ini kan biskuit yang original, murah ya, hanya 8.900. Taruhlah 9.000 ya kan, 10.000 kurang 1.000 lah guys. 5 menit. Tanganku bersih ya guys. Mantap, pokoknya endes. Makan biskuit baru kita ngudut. Minum kopi dulu guys, tos. Berhubung cuacanya panas, aku buka baju dulu ya guys. Aku pakai dalaman kok. Panas guys, kayaknya kita merokok gak enak lah pakai ini. Harus buka dulu guys ya. Panas pol, datang. Aduh. Kita merokok ya kan guys, santuy dulu.
Aku biasanya kalau makan nasi guys habis sholat duhur. Ini kan masih pagi. Aku nggak bisa makan nasi terlalu pagi guys, karena udah biasa agak siangan gitu, makin sakit nanti perutku. Jadi aku kalau pagi itu minum kopi, ngerokok gitu. Baru nanti habis selesai sholat duhur baru aku makan nasi. Tapi kalau makan indomie goreng atau mie gitu nggak apa-apa kalau pagi. Jadi kalau nasi enggak. Aku kalau nasi agak siangan, tapi kalau sebangsa semacam kayak indomie goreng gitu, entah apalah yang berkuah-kuah atau yang kering-kering selain nasi lah, nggak apa-apa pagi. Tapi kalau nasi aku nggak bisa pagi guys. Aduh, aku kalau makan nasi siang. Ini efek kurang kerjaan guys. Aku baru siap beres-beres. Habis siap beres-beres baru santuy guys. Hari ini aku nggak duha guys, badanku enak banget. Nanti aja siap sholat duhur baru kugeber surat Yasin. Adalah hajat aku. Tahu nggak guys? Di konten aku semalam kan aku ada bilang kan di situ, ya Allah semoga hari ini aku ada keajaiban ya. Aku bilang gitu kan guys. Betul guys, semalam aku ada keajaiban, dapat lapor rezeki ya kan. Dapat lapor rezeki 200.000. Itulah guys. Aku belikan lah guys. Keperluan aku. Kan alhamdulillah guys 200.000. Dalam posisi kayak gini, alhamdulillah lah ada 200.000 ya kan. Bisa lah ya kan, aku beli sabun mandiku, sabun cucian aku ya kan. Nah, aku beli beras ya kan. Aku sih berharap hari ini ada keajaiban lagi ya kan, dapat keajaiban lagi kayak semalam. Semoga aja malam ini ada keajaiban lagi ya kan, keajaiban rezeki kayak semalam, walaupun cuma 200 tapi berkah ya kan. Kenyang di perutku, kenyang di perut kucingku, kenyang di perut lakiku ya kan. Ya, semoga aja malam ini dapat keajaiban lagi. Makanya siap sholat dulu nanti kugeber itu surat Yasin. Surat Yasin aku baca 7 kali, Al-Waqiah, baru sholawat. Kalau sholawatnya aku siap sholat maghrib guys. Aku siap sholat maghrib itu aku keber tuh sholawat Nabi itu sampai sholat isya. Jadi habis sholat maghrib tuh aku nggak tetap di atas saja ada aku guys, sampai sambil nunggu sholat isya sambil aku zikir sholawat. Aku gitu kalau menginginkan keajaiban, kita pas lagi posisi nggak ada duit gitu ya, uang makan udah nggak ada lagi gitu, aku tuh kugeber surat Yasin sama Al-Waqiah guys. Nanti siap sholat maghrib baru kugeber sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu kugeber sampai sholat isya. Udah siap sholat isya udah baru santai. Begitu ya, alhamdulillah setiap aku lakukan itu ya ada aja keajaiban. Kalau nggak dapat dari sini ya dapat dari luar gitu. Ini nanti siap sholat dulu aku keber Yasin sama Al-Waqiah. Nanti siap maghrib keber sholawat sampai isya. Mudah-mudahan ya kan dapat keajaiban lagi, entah malam ini entah besok malam. Insya Allah setiap aku mengerjakan itu insya Allah ada aja guys. Makanya aku bilang nggak sampai lah aku tuh, walaupun hidupku masih serba kesulitan, serba kekurangan, tapi alhamdulillah nggak sampai kita nahan lapar sampai 1 hari 2 hari, belum pernah ya, jangan sampai ya. Selama aku mengamalkan amalan itu insya Allah belum pernah lah, insya Allah belum pernah mengalami sampai nggak makan. Semenjak aku mengamalkan Al-Waqiah, Yasin, sholawat Nabi,
terus aku sholat duha. Alhamdulillah guys, belum pernah aku sih sampai nggak makan gitu. Setiap bikin nipis gitu, mentok-mentoknya pasti ada keajaiban Allah. Makanya guys, amalan aku cobalah, dicoba ya guys amalan aku ya guys, biar kalian nggak sampai nahan lapar. Kadang kan kita mau juga, yang namanya orang hidup pasti ngalami betul-betul lagi nggak ada duit, betul-betul nggak makan. Pasti kalian pernah ngalami, kayak aku juga ngalami, pernah nggak makan sampai 2 hari, kalau sampai 3 hari kan pernah kan, pernah ngalami nggak merokok, pokoknya pernah ngalami dalam hal kepahitan. Aku dulu sering ngalami kayak gitu guys, tapi semenjak aku amalkan amalan yang dikasih bapakku ini, yaitu surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk, salawat Nabi, sholat duha, tahajud. Alhamdulillah guys, nggak pernah sampai kelaparan. Setiap uangku tinggal sedikit, mentok-mentoknya itu seandainya hari ini aku nggak ada duit ya, duitku entah tinggal 10.000, entah 5.000, atau entah nggak ada duit spesial pun, entah nanti malamnya, entah mau menjelang pagi, ada aja dapat keajaiban Allah itu, sehingga aku tuh nggak sampai kelaparan itu, nggak sampai nahan lapar gitu. Alhamdulillah lah. Makanya guys, cobalah guys, buktikan amalan aku guys. Jadi jangan taunya dari mulutku aja, dibuktikan sendiri. Terus kalau habis mengamalkan itu jangan bertanya-tanya, jangan bertanda-tanya dalam hati, kira-kira terbukti nggak sih kayak kakak itu. Nggak boleh guys, kita kalau habis ngamalkan gitu udah anggap aja, lupakan gitu. Kalau kita bertanya-tanya semoga terbukti apa, malah lambat prosesnya. Aku gitu guys, aku kalau habis baca ini, baca itu, amalan-amalan itu, nggak aku ingat itu. Emang harus seperti itu. Tapi kalau kita ingat, apalagi sampai kita nanya sama orang yang mengajari. Seandainya lah aku yang ngajari ya kan, Kak Sinta, aku udah baca amalan kakak, tapi kok aku nggak terbukti, kok kakak terbukti. Itu pantang, itu nggak boleh tuh, Tuhan marah. Berarti kamu nggak percaya dong dengan adanya ayat Al-Quran, kan gitu kan. Kalau kita diajarkan sama orang amalan, jangan pernah dipertanyakan lagi. Kalau bisa jangan, kalau kita lagi mengamalkan itu, udah cukup kamu aja yang tahu gitu. Kalau seandainya belum terbukti, berarti ada yang salah di sholatmu. Entah sholatmu ada yang bolong, ya kan, entah wudhumu kurang ini. Nah, pokoknya dalam perintah Allah yang wajib itu, sempurnakan dulu, lengkapi dulu, baru kita menjalankan amalan. Lah kalau sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, ya kan, ya amalannya jangan salahkan Allah lah. Kalau kalian mengerjakan amalan yang kuajarkan itu, Allah juga nggak memberi keajaiban kan gitu. Makanya kan aku bilang berkali-kali di konten aku sebelum-sebelumnya guys, dari sekarang lah 5 waktu itu jangan pernah ditinggal. Kalau bisa tepat waktu kita menjalankan. Jadi di saat kita lagi sulit-sulitnya, di saat kita mengerjakan amalan-amalan yang aku kasih itu, insya Allah selalu ada keajaiban. Walaupun itu pas mentok-mentoknya, seandainya hari ini aku bayar kos, seandainya besok waktunya bayar kos, berarti kan hari ini aku harus ada duit. Pas mentok-mentoknya, besoknya udah datang yang punya kos, baru ada rezeki. Begitu keajaiban Tuhan itu selalu datangnya begitu, kita yang tidak kita sangka-sangka. Makanya biar kita dapat keajaiban dari Allah, sholat 5 waktu lengkapi dulu, sempurnakan dulu, jangan ada yang bolong-bolong. Baru kita amal, membaca amalan ini, amalan surat Yasin, surat Al-Waqiah, sholawat, Al-Mulk. Insya Allah kalau sholat 5 waktu kalian gak bolong-bolong, insya Allah kalau kalian kerjakan amalan yang aku bilang ini, kayak sholawat Nabi, kayak surat Al-Waqiah, Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, insya Allah kalau soal rezeki aja ada. Walaupun keajaiban itu pas hari mentok-mentoknya dikasih Allah, percaya deh. Aku sudah sering terbukti guys, beneran deh, sering kali terbukti. Makanya aku bilang, aku semenjak menjalankan amalan-amalan ini, insya Allah belum pernah sampai nahan lapar, belum pernah. Tapi kalau dulu sebelum aku menjalankan amalan ini, sering kali aku nggak makan. Bener, apalagi pertama-tama corona itu. Kan pertama-tama corona kan aku baru-baru menjalankan, belum ini, sholatku juga masih
agak inilah telat ada yang bolong juga, kadang subuh nggak aku kerjain. Tapi semenjak nasihat bapakku itu, ya alhamdulillah aku nggak pernah sih, walaupun kerja walaupun kayak mana tetap utamakan sholat tuh. Jadi di saat kita lagi butuh Allah, kita mengerjakan amalan itu, keajaiban Allah itu selalu datang, walaupun datangnya pas mentok-mentoknya guys. Beneran deh, semua itu udah aku berani ngomong guys, karena udah terbukti sama aku. Aku kalau belum terbukti nggak berani ngomong, apalagi ini di publik kan, semua orang mendengar. Walaupun penampilan aku masih buka-bukaan kayak gini guys, insya Allah kalau soal amalan, sholat, aku nggak berani ninggal. Iya, apalagi kayak gini nggak berani lah. Cukuplah yang masa lalu aja. Sekarang ini kan aku mau menuju ke masa depan, nggak berani lagi aku meninggalkan perintah Allah. Apalagi posisi kita ini sekarang lagi pagebluk pada virus corona, merajalela, mengganaskan, mematikan. Kita harus banyak istighfar, mendekatkan kepada Allah, biar dijauhkan kita dari virus corona, rezeki kita dia lancar. Aku juga dulu pernah bandel guys, gak pernah aku sholat, apa gak pernah, buru-buru ngaji, sholat aja yang wajib itu gak pernah, apalagi ngaji. Ya tapi alhamdulillah, kalau kita dari kecilnya memang didasari orang tua itu agama, sebandel-bandelnya kita di perantauan, suatu saat kita pasti akan kembali lagi ke Allah. Nah, seperti saya kan gitu. Walaupun penampilan aku belum bisa menutup aurat, belum siap aku menutup aurat ya, karena posisiku aku masih kerja di hotel. Aku memang ada niat kalau nanti aku udah pensiun, nggak kerja lagi, hanya nggak, ibaratnya nggak kerja lagi, nggak di perantauan lagi, udah tinggal jatuh HP ku. Aku guys nanti kalau udah nggak merantau lagi, udah pulang kampung, udah tinggal di kampung lah, baru aku menutup aurat guys, baru aku tinggalkan rokokku ini. Kalau masih di perantauan memang aku belum siap menutup aurat, dan aku juga belum siap meninggalkan rokokku ini. Yang penting sholat 5 waktu kukerjakan, amalan-amalan yang dikasih bapakku kukerjakan, biar kita selalu dalam lindungan Allah ya kan. Allah yang lebih tahu ya kan. Kan ada itu ceramah Ustaz, sejahat apapun kamu, sehancur-hancurnya apapun pekerjaanmu, tak apalah ya kan, sholatlah. Karena kita dalam mengerjakan sholat itu nanti seiringnya waktu kita berubah dengan sendirinya. Itulah tadi Allah. Jadi guys, jangan kita itu menilai orang dari penampilan saja. Kadang orang juga belum siap menutup aurat, karena mungkin pemikiran mereka kan beda. Kalau kayak aku begini guys, kenapa aku belum berani menutup aurat? Satu, aku masih di perantauan, ya kan? Aku masih di perantauan. Terus aku pun kalau lagi berantem itu mulutku masih jahat, badannya masih jahat ini loh. Kata-kata binatang itu masih keluar. Aku tuh maunya kalau aku udah menutup aurat, aku tuh jangan ada lagi kata-kata kasar, kata-kata binatang itu jangan ada lagi. Kalau udah emosi sama siapa aja, kata binatang itu keluar guys, kayak anjing, kayak apa gitulah. Nah, kalau aku udah pakai jilbab, ngomong anjing kan malu dengan jilbabku ya kan. Nah, kalau aku sudah terus, kalau rokok harus dihilangkan, karena aku malu kalau aku udah menutup aurat, udah pakai jilbab, aku masih merokok, aku malu. Kalau ini diri aku ya, ini pribadi aku ya, jadi kalau kalian aku nggak tahu. Ini kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri, kalau bisa aku nanti kalau udah menutup aurat, rokok hilangkan. Mulut aku yang berbau-bau binatang, ibaratnya aku kalau udah marah sama orang itu, omongan kotor itu disebut gitu, kalau bisa aku hindari ya kan. Ya begitu sih, aku maunya begitu ya.
aku maunya tuh kalau udah menutup aurat itu kayak merokok, kayak joget-joget yang kayak di TikTok aku tuh udah aku tinggal semua karena nggak sesuai kan. Kalau kita udah pakai jilbab kita joget kayak begini kan sama aja bohong. Walaupun ditutup badan tapi kan lengkap badan kita kelihatan, mana boleh kan. Makanya aku masih belum berani, masih belum siap lah untuk nanti ada saatnya aku nanti menutup aurat ketika aku pulang kampung dan tidak di perantauan lagi. Kan nggak selamanya aku di perantauan, orang rumahku ada kok di kampung kan gitu. Rumahku ada di kampung guys, jadi nggak mungkin aku di Batam terus. Suatu saat aku bakal pulang kampung dan kembali lagi ke rumahku itu. Begitu guys. Terlalu lama juga aku di perantauan. Target aku guys 2 tahun lagi lah. Target aku di Batam ini 2 tahun lagi. Semoga aja dalam 2 tahun ini corona lekas berlalu, dia bisa aku dapat modal dari sini. Nanti aku bisa buka usaha di kampung ya, usaha kecil-kecilan yang penting halal dan berkah. Kalau anakku kan udah kuliah sambil kerja, anakku ikut kakakku. Ya nggak jauh lah dari rumah itu. Makanya aku nanti rencana mau di kampung karena anakku ada di sana. Di Mojokerto sana, nanti aku pulang ke sana ke rumahku. Karena anakku juga di sana kan anakku udah di Surabaya. Mojokerto sama Surabaya kan nggak jauh, paling 1 jam. Makanya target aku 2 tahun lagi dan aku juga nggak mau lah guys hidup di perantauan. Terus apapun ceritanya tetap kita kembali ke rumah kita sendiri ya kan. Kalau kita ada rumah, kecuali kalau kita nggak ada rumah ya kan. Oke lah guys ya, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu ocehan aku hari ini ya. Pagi ini ya. Semoga yang bagus diambil, yang nggak bagus dibuang jauh-jauh guys ya. Ocehan aku yang tadi ya. Ocehanku pagi ini. Bagi yang udah subscribe, like dan komen, terima kasih banyak ya. Semoga channel-channel kalian di YouTube lancar dan sukses, amin. Siapa aja yang komen di tempat aku yang ada channel YouTube-nya, insya Allah aku subscribe balik, aku like balik, dan aku komen balik. Oke deh, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.